Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Rifki Rahmadani, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2022. Kali ini saya ingin mempresentasikan terkait metode pelaksanaan konstruksi di beberapa pekerjaan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi dengan dosen pengampu Ibu Siti Asyah, SPDMT. Untuk komponen yang akan dibahas di pembahasan kali ini, yaitu terdapat metode pekerjaan pembetonan, kemudian ada metode pekerjaan pile cap, ada metode pekerjaan box girder, dilanjut metode konstruksi jembatan, ada lagi metode konstruksi jalan, dan yang terakhir metode pembongkaran bangunan. Kita masuk yang pertama, terdapat metode pekerjaan pembetonan. Nah, pekerjaan pembetonan sendiri itu merupakan proses pembuatan struktur beton yang meliputi pencampuran pengecoran dan perawatan beton. Beton digunakan karena memiliki kekuatan dan daya tahan yang tinggi. Nah, untuk tahap metode pelaksanaan dari metode pekerjaan pembetonan itu kita mulai dari persiapan lokasi dan peralatan yang digunakan. Dan yang kedua, biasanya kita menyiapkan pembuatan backcasting dan dilanjut pencampuran beton, yaitu terjadi pencampuran antara semen, agregat, dan air. Serta yang terakhir yaitu pengecoran beton. Nah, untuk alat yang digunakan pada pekerjaan pembetonan itu meliputi mixer beton, pompa beton, kemudian vibrator ya, semen, agregat, air itu untuk pencampuran pembuatan pembetonan, dan apabila ada bahan campuran lain atau bahan aditif lain yang digunakan maka ditambahkan. Nah, lanjut ke permasalahan teknis dan solusi. Nah, untuk di pekerjaan pembetonan sendiri permasalahannya yaitu adanya retakan pada beton. Nah, solusinya yaitu bisa menggunakan campuran yang tepat dan perawatan yang baik. Untuk permasalahan lain yaitu terdapat pengaturan waktu pengecoran. Nah, jadi untuk solusinya itu memastikan cuaca mendukung dan gunakan aditif jika diperlukan atau bahan tambahan ya jika diperlukan. Nah, aspek pengendali mutu dan ketiga yaitu perlu melakukan pengujian SLAM dan selalu menerapkan prosedur ketiga untuk melindungi pekerja dari kecelakaan saat proses pembetonan. Dilanjut untuk metode pekerjaan pile cap. Nah, untuk pile cap sendiri itu merupakan struktur yang menghubungkan beberapa tiang panjang untuk mendistribusikan beban ke tanah. Nah, pada tahapan metode pelaksanaan pekerjaan pile cap itu dimulai dari pemasangan tiang panjangnya, kemudian ada juga pembuatan backcasting pile cap, kemudian dilanjut dengan pengecoran dan perawatan pile capnya itu sendiri. Nah, alat yang biasanya digunakan pada saat pekerjaan pile cap itu ada crane, mixer, kemudian dibutuhkan juga alat ukur seperti theodolit atau water pass, beton atau campuran beton ya, kemudian besi tulangan dan backcasting. Nah, permasalahan apa sih yang terjadi, yang mungkin terjadi pada saat pekerjaan pile cap, dan apa solusinya? Yaitu yang pertama terdapat penurunan tiang. Nah, apabila terjadi penurunan tiang, solusinya itu melakukan pengujian beban untuk memastikan stabilitasnya. Yang kedua itu adanya keretakan, dan solusinya itu memastikan campuran beton sesuai dengan perawatan dilakukan dengan baik. Nah, aspek pengendali mutu dan ketiga yaitu pengujian kualitas beton dan besi tulangan, serta selalu menerapkan prosedur ketiga selama pemasangan dan pengecoran. Lanjut ke metode pekerjaan box girder. Nah, box girder sendiri itu merupakan elemen struktur yang digunakan dalam jembatan untuk menahan beban. Bentuknya itu seperti kotak ya, dan memberikan kekuatan yang tinggi. Pada tahapan metode pelaksanaan di pekerjaan box girder itu ada pembuatan backcasting box girder. Kemudian dilanjut sama pemasangan tulangan, dilanjut lagi dengan pengecoran beton dan perawatan serta pengujian. Nah, alat yang digunakan serta bahan yang digunakan pada saat pekerjaan box girder itu biasanya ada crane, ada mixer juga, kemudian ada alat ukur ya yang digunakan baik itu theodolit atau water pass, kemudian beton, besi tulangan, dan backcasting. Nah, permasalahan teknis yang mungkin terjadi pada saat pekerjaan box girder itu adanya deformasi. Nah, ketika terjadi deformasi, solusinya itu memastikan desain dan perhitungan strukturnya itu sudah sesuai ketentuan. Dan yang kedua, itu pasti adanya keretakan. Dan solusinya itu dengan melakukan perawatan yang baik dan gunakan campuran yang tepat atau yang sudah sesuai ketentuan ya. Nah, aspek apa saja? Aspek pengendali mutu dan K3-nya, yaitu dengan melakukan pengujian kekuatan dan kualitas material, serta penerapan prosedur K3 selalu ya selama proses konstruksi. Nah, dilanjut ke metode konstruksi jembatan. Apa sih konstruksi jembatan itu? Jadi konstruksi jembatan itu melibatkan berbagai teknik untuk membangun struktur yang menghubungkan dua sisi, baik itu jalan atau sungai. Nah, tahapan metode pelaksanaannya itu terdapat perencanaan dan desain, kemudian pembangunan fondasi, dilanjut dengan pemasangan struktur utama seperti girder, dek, dan lain-lain, dan yang terakhir itu ada penyelesaian pembangunan konstruksi jembatannya dan pengujian. Nah, kemudian alat dan bahan yang digunakan. Nah, alat dan bahan yang digunakan biasanya itu ada crane, kemudian alat ukur ya, seperti biasa theodolit atau water pass, kemudian beton apabila diperlukan untuk jalan, kemudian besi tulangan serta baja. Nah, permasalahan apa yang
kemungkinan terjadi pada saat konstruksi jembatan. Yang pertama itu ada stabilitas struktur. Apabila terjadi seperti ini, maka solusinya melakukan analisis beban dan desain yang tepat. Dan yang kedua ada kendala cuaca. Apabila terjadi kendala cuaca, berarti kita harus merencanakan jadwal kerja yang fleksibel agar proses konstruksi atau pembuatan jembatan itu tidak terganggu. Dan aspek pengendali mutu dan K3 itu terdapat pengujian struktur dan material serta penerapan prosedur K3 untuk keselamatan pekerja. Dilanjut dengan metode konstruksi jalan. Nah, konstruksi jalan sendiri itu meliputi pembangunan jalan raya maupun jalan setapak ataupun itu infrastruktur terkait jalan. Nah, tahapan metode pelaksanaannya terdapat yang pertama kita pemeriksaan dan pengukuran lahan terlebih dahulu, kemudian pembuatan lapisan dasar, dilanjut dengan pemasangan lapisan aspal dan beton serta penyelesaian dan pengujian pembuatan konstruksi jalan. Nah, biasanya alat yang digunakan itu ada bulldozer, roller, alat ukur juga bisa digunakan ya. Terkait hydraulik dan waterpass biasanya kita gunakan agregat penyusun atau untuk pembuatan jalan, aspal, dan beton. Nah, permasalahan teknis apa sih yang akan terjadi atau mungkin terjadi pada saat metode konstruksi jembatan atau untuk metode konstruksi jalan. Nah, yang pertama itu terdapat kerusakan permukaan. Jadi solusinya apabila terjadi kerusakan permukaan jalan, melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan. Dan yang kedua itu kendala drainase. Nah, merencanakan sistem drainase yang baik. Karena jalan apabila drainasenya buruk, pasti jalan itu akan tergenang oleh air dan mempercepat kerusakan permukaan jalan seperti itu. Dan yang terakhir ada aspek pengendali mutu serta K3 yaitu dilakukan pengujian kualitas material dan permukaan jalannya serta tetap menerapkan prosedur K3 untuk keselamatan pekerja. Yang terakhir, itu terdapat metode pembongkaran bangunan, yaitu merupakan proses menghapus struktur yang sudah tidak digunakan atau perlu adanya perbaikan. Nah, tahap metode pelaksanaannya itu dimulai dari penilaian struktur dan perencanaan terlebih dahulu, dilanjut dengan pemasangan pengaman, kemudian pembongkaran secara bertahap, serta pembersihan lokasi pembongkaran bangunan. Nah, alat yang biasa digunakan itu ada bulldozer, ekskavator, alat pemotong, serta alat pelindung diri. Gitu ya. Dan permasalahan apa yang biasanya akan muncul pada saat pembongkaran bangunan, yaitu terkait keamanan. Nah, apabila ada permasalahan dalam keamanan, berarti solusinya memastikan semua pekerja sudah menggunakan APD yang tepat. Serta adanya debu dan limbah juga merupakan permasalahan yang bisa saja terjadi atau mungkin terjadi pada saat pembongkaran bangunan. Dan solusinya itu merencanakan pengelolaan limbah yang baik. Serta aspek pengendali mutu dan K3, yaitu pengawasan keselamatan serta proses pembongkaran dan penerapan prosedur K3 selalu wajib untuk melindungi pekerja dan lingkungan. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.